Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perubahan fisiologi dan psikologi pada ibu bersalin. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah anggota kelompok A3. Yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan fisiologi dalam persalinan. Perubahan fisiologi dalam persalinan yang pertama adalah perubahan di dalam uterus. Kontraksi uterus yang dimulai dari fundus uteri dan menyebar ke depan dan ke bawah abdomen. Juga terjadi perubahan di dalam segmen atas rahim dan segmen bawah rahim. Yang kedua, terjadinya perubahan bentuk rahim. Ukuran melintang menjadi turun. Akibatnya, lengkungan punggung bayi turun menjadi lurus. Bagian atas bayi tertekan fundus dan bagian tertekan pintu atas panggul. Yang kedua, rahim bertambah panjang sehingga otot-otot memanjang, diregang, dan menarik. Segmen bawah rahim dan serviks akibatnya menimbulkan terjadinya pembukaan serviks sehingga segmen atas rahim atau SAR dan segmen bawah rahim atau SBR. Perubahan yang ketiga yaitu valligamentum rotundum. Pada kontraksi fundus yang tadinya bersandar pada tulang punggung berpindah ke depan mendesak dinding perut depan ke arah depan. Perubahan letak uterus pada waktu kontraksi ini penting karena menyebabkan sumbu rahim menjadi searah dengan sumbu jalan lahir. Dengan adanya kontraksi dari ligamentum rotundum, fundus uteri tertambat sehingga waktu kontraksi fundus tidak dapat naik ke atas. Yang keempat, terjadinya perubahan serviks. Nah, di dalam serviks ini terjadi pendataran serviks atau effacement, yaitu pemendekan kanalis cervicalis dari 1-2 cm menjadi satu lubang saja dengan pinggir yang tipis. Lalu juga terjadi pembukaan serviks, yaitu pembesaran dari ostium externum yang tadinya berupa suatu lubang dengan diameter beberapa milimeter menjadi lubang dengan diameter kira-kira 10 cm yang dapat dilalui bayi. Yang kelima, perubahan pada sistem urinaria. Pada akhir bulan ke-9, pemeriksaan fundus uteri menjadi lebih rendah. Kepala janin mulai masuk pintu atas panggul dan menyebabkan kandung kencing tertekan sehingga merangsang ibu untuk sering kencing. Pada kelas 1, adanya kontraksi uterus atau HIS menyebabkan kandung kencing semakin tertekan. Yang keenam, terjadinya perubahan pada vagina dan dasar panggul. Pada kelas 1, ketuban ikut meregangkan bagian atas vagina sehingga dapat dilalui bayi. Nah, setelah ketuban pecah, segala perubahan terutama pada dasar panggul yang ditimbulkan oleh bagian depan bayi menjadi saluran dengan dinding yang tipis. Kemudian, setelah kepala sampai di vulva, lubang vulva menghadap ke depan atas. Dari luar peregangan oleh bagian depan nampak pada perineum yang menonjol dan menjadi tipis, sedangkan anus menjadi terbuka. Nah, regangan yang kuat ini dimungkinkan karena bertambahnya pembuluh darah pada bagian vagina dan dasar panggul. Tetapi, kalau jaringan tersebut robek, akan menimbulkan perdarahan yang banyak. Perubahan yang nomor 7 adalah perubahan sistem kardiovaskular. Perubahan yang terjadi meliputi tekanan darah dan jantung. Perubahan lain dalam persalinan mencangkup peningkatan denyut nadi secara perlahan, tapi pasti sampai sekitar 100 kali per menit pada persalinan kala 2. Frekuensi denyut nadi dapat ditingkatkan lebih jauh oleh dehidrasi, perdarahan, ansietas, nyeri, dan obat-obatan tertentu seperti terbuatin. Perubahan yang ke-8 adalah perubahan pada metabolisme karbohidrat dan basal metabolisme red. Pada saat mulai persalinan, terjadi penurunan hormon progesteron yang mengakibatkan perubahan pada sistem pencernaan menjadi lebih lambat sehingga makanan lebih lama tinggal di lambung. Akibatnya, banyak ibu bersalin yang mengalami obsivasi atau peningkatan getah lambung sehingga terjadi mual dan muntah. Yang ke-9, perubahan pada sistem pernafasan. Dalam persalinan, ibu mengeluarkan lebih banyak CO2 dalam setiap nafas. Selama kontraksi uterus yang kuat, frekuensi dan kedalaman pernafasan meningkat sebagai respons terhadap peningkatan kebutuhan oksigen akibat pertambahan laju metabolik. Yang ke-10, perubahan pada gastrointestinal.
Motilitas lambung dan absorpsi makanan padat secara substansial berkurang banyak sekali selama persalinan aktif dan waktu pengosongan lambung. Efek ini dapat memburuk setelah pemberian narkotik. Banyak wanita mengalami mual muntah saat persalinan berlangsung, khususnya selama fase transisi pada kala 1 persalinan. Yang ke-11, terjadinya perubahan pada hematologi. Hemoglobin akan meningkat selama persalinan sebesar 1,2 gram persen dan akan kembali pada tingkat seperti sebelum persalinan pada hari pertama pasca persalinan kecuali terjadi perdarahan. Yang ke-12, nyeri. Nyeri dalam persalinan dan kelahiran adalah bagian dari respon fisiologis yang normal terhadap beberapa faktor. Selama kala 1 persalinan, nyeri yang terjadi pada kala 1 terutama disebabkan oleh dilatasi serviks dan distensi segmen uterus bawah. Pada kala 2, nyeri yang terjadi disebabkan oleh distensi dan kemungkinan gangguan pada bagian bawah vagina dan perineum. Mekanisme nyeri dan metode penurunan nyeri yang terjadi pada wanita yang bersalin beragam kejadiannya. Saat persalinan berkembang ke fase aktif, wanita seringkali memilih untuk tetap di tempat tidur. Ambulasi mungkin tidak terasa nyaman lagi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perubahan psikologis dalam persalinan. Perubahan psikologis yang kompleks memerlukan adaptasi terhadap proses kehamilan yang terjadi. Dukungan psikologik dan perhatian akan memberi dampak terhadap pola kehidupan sosial seperti keharmonisan, penghargaan, pengorbanan, kasih sayang, dan empati pada wanita hamil. Dan dari aspek teknis dapat mengurangi aspek sumber daya seperti tenaga ahli, cara penyelesaian persalinan normal, akselerasi, kendali nyeri, dan asuhan neonatal. Perubahan psikologis pada ibu bersalin kala 1, yaitu ada kecemasan dan ketakutan pada dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan sendiri, ada timbulnya rasa tegang, takut, kesakitan, kecemasan, dan konflik batin, ketakutan menghadapi kesuadaannya harapan-harapan mengenai jenis kelamin, bayi yang akan dilahirkan, dan resiko bahaya melahirkan bayi, sikap bermusuhan terhadap bayinya, kegelisahan dan ketakutan menjelang kelahiran bayi, sering timbul rasa jengkel, tidak nyaman dan selalu kegerahan serta tidak sabaran sehingga harmoni antara ibu dan janin yang dikandungnya menjadi terganggu. Perubahan psikologis pada ibu bersalin kala 2, yang pertama ada panik dan terkejut dengan apa yang terjadi pada saat pembukaan lengkap. Yang kedua, bingung dengan adanya apa yang terjadi pada saat pembukaan lengkap. Yang ketiga, frustasi dan marah. Yang keempat, tidak memperdulikan apa saja dan siapa saja yang ada di kamar bersalin. Yang kelima, rasa lelah dan sulit mengikuti perintah. Yang keenam, fokus pada dirinya sendiri. Masalah psikologis yang terjadi pada masa persalinan adalah kecemasan. Pada masa persalinan seorang wanita, ada yang tenang dan bangga akan kelahiran bayinya. Tetapi ada juga yang merasa takut. Kecemasan adalah gangguan alam perasaan yang ditandai dengan ketakutan dan kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan. Ibu bersalin mengalami gangguan dalam menilai realitas, namun kepribadian masih tetap utuh. Nah, itu tadi perubahan fisiologi dan psikologis pada ibu bersalin. Terima kasih teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Mari kita ucapkan syukur bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.